Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada macam-macam gambaran tentang surga atau hidup sesudah kematian. Ada orang melukiskan bahwa di surga kita semua akan memakai pakaian putih seperti pakaian malaikat yang pernah kita lihat di gambar-gambar. Setiap hari kita berpesta dengan Tuhan, nyanyi-nyanyi bersama para malaikat, makanan berlimpah dan serba enak. Ada juga yang menggambarkan bahwa wajah kita mirip dengan wajah yang sekarang ini. Di surga kita tetap punya relasi seperti yang ada di dunia ini dengan orang lain. Sedangkan orang lain yang lebih berkembang dalam iman melukiskan bahwa hidup di surga itu hidup bersatu dengan Tuhan. Persatuan kita dengan Tuhan membuat kita bahagia, karena Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Bagaimana persisnya kehidupan itu, kita pun tidak tahu. Dalam Injil hari ini, orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan mempersoalkan tentang hidup sesudah mati. Pertanyaan mereka sedikit aneh. Seorang perempuan di dunia ini telah menikah 7 kali demi mendapatkan keturunan. Nanti di surga siapa yang akan menjadi suaminya? Kalau semua mantan suami itu nanti tetap menjadi suaminya, kan repot. Yesus menjawab dengan singkat bahwa di surga kita tidak kawin dan tidak dikawinkan lagi. Kita hidup sama seperti malaikat. Dalam jawaban singkat itu sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa kita akan meneruskan hidup duniawi yang sekarang ini seperti makan, minum, pesta, kawin, dan lain-lain. Juga tidak ada tanda-tanda bahwa kita masih menggunakan badan kita. Maka tampaknya juga tidak perlu khawatir bila suatu saat kita mati di laut atau jenazah kita dikremasi dan lain-lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang-orang Saduki menganggap bahwa kehidupan berakhir di liang lahat. Bagi mereka, hidup di bumi jauh lebih baik daripada hidup di dalam kubur. Karena itu bagi orang-orang Saduki, usia panjang dilihat sebagai berkat, sedangkan usia pendek dilihat sebagai kutuk. Kepercayaan seperti itu menyebabkan mereka tidak menyiapkan diri untuk kehidupan kekal, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa apa yang dilakukan di bumi ini akan diperhitungkan di surga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti orang-orang Saduki, terkadang kita pun hidup seolah-olah tidak ada kehidupan kekal. Kita bekerja, dan terus bekerja, serta menghabiskan begitu banyak energi dan waktu untuk menumpuk kekayaan supaya hidup lebih enak dan terjamin. Ingin jadi orang kaya, jadi orang sukses, orang terkenal, boleh-boleh saja, dan itu memang bagus. Hidup itu memang harus punya tujuan. Hidup itu harus punya mimpi. Tetapi selain itu semua, untuk jadi orang yang sungguh hebat menurut kacamata dunia dan surga, jangan lupa untuk berlomba menjadi orang baik. Karena pada dasarnya setiap orang lahir sebagai orang yang baik, lahir sebagai orang yang punya hati dan empati. Tidak ada satupun manusia yang lahir sebagai orang cuek dan jahat. Tapi kadang tanpa kita sadari, lingkungan sekitar kita membuat kita berubah. Kesibukan yang berlebihan membuat kita kurang peka. Karena terlalu sibuk dan banyak tugas yang menumpuk, kita mudah menjadi orang yang tidak sabar, menjadi orang yang mudah marah dan emosi. Karena hanya mau jadi hebat di mata dunia, kita menjadi individu yang kurang bisa berempati, mau menang sendiri,
dan kurang peduli. Orang kerap enggan menghidupi nilai-nilai kebaikan dan kasih karena nilai-nilai tersebut membutuhkan pengorbanan dan seringkali mengganggu kenyamanan hidup. Merenungkan hidup sesudah kematian seharusnya menyadarkan kita bahwa hidup yang akan kita tuju adalah hidup yang membahagiakan karena bersatu dengan sumber kebahagiaan sejati, yaitu Allah sendiri. Untuk mempersiapkan kehidupan yang bahagia seperti itu, kita diharapkan mempersiapkan diri untuk lebih bersemangat melakukan kebaikan dalam hidup kita sekarang ini. Kehidupan di dunia ini hanya berlangsung sementara, sedangkan kehidupan di dalam dunia yang akan datang bersifat kekal. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapkan kebaikan dengan tulus, karena orang yang tulus rezekinya mengalir tak putus-putus. Tetaplah sabar untuk terus berbuat baik, karena orang yang sabar rezekinya selalu lebar. Nyatakan selalu kebaikan dengan ikhlas, karena orang yang ikhlas rezekinya mengalir dengan deras. Tetap miliki semangat hidup untuk melakukan yang terbaik, karena orang yang semangat dalam hidup rezekinya gak bakalan redup. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan merupakan tiket untuk bisa masuk ke dalam kehidupan kekal. Amin.